pemirsa, ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf Media Sosial. Dan kalau video ini sampai ke Anda, ini adalah karena sentuhan kreatif dari guru inovatif nasional, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini kepada sanak saudara, terutama bagi sanak saudara yang akan berangkat menjadi jemaah haji tahun ini. Sudah dekat, kira-kira akan berangkat seminggu atau 10 hari lagi. Nah, kita saat ini berada di episode 76 dari paket mengenai kesehatan holistik yang narasumbernya adalah Bapak Ustadz Kiai Dr. Zainal Mutakin Sufro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dok, episode terdahulu kita sudah membicarakan bagaimana kita mempersiapkan diri berangkat ke Tanah Suci. Apa yang harus dilakukan, bekal apa yang harus dibawa, yaitu bekal takwa dan kesehatan fisik itu penting. Nah, sekarang kalau sudah ada di sana, Dok, sudah datang. Biasanya datangnya kan di Madinah kalau yang duluan. Kalau yang belakangan langsung di Mekah. Gimana, Dok? Selama di sana itu apa yang dilakukan, terutama bagi ibu-ibu, Dok? Itu kan ibu-ibu itu diberi karunia Allah untuk cuti beribadah selama sebulan sekali kalau datang bulan. Bagaimana untuk mengatasi ini, untuk merekayasa itu, Dok? Antara lain itu perlu dijelaskan setelah dokter memberikan nasihat tentang bagaimana supaya sehat di Madinah, di Mekah, dan di Arafah, dan sampai lempar jumroh segala macam. Gimana, Dok? Baik, terima kasih Prof. Suyanto. Ya, bahwasanya untuk jamaah haji yang khusus di sini yang putri nih, Iya. itu pun sebetulnya ada yang masuk golongan PUS. PUS itu pasangan usia subur, dan juga ada yang sudah menopause loh, Prof. Jadi saya kira yang untuk masih produktif, jadi masih datang bulan yang rutin, ya. Ini kembali lagi sebetulnya kita tetap harus mempersiapkan kemampuan fisik yang prima. Karena hormon itu pada dasarnya kan termasuk regulator, Ya. kita. Sehingga bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik, itu syaratnya badan kita harus prima. Kalau badan kita ini capek, ya minta maaf, terjadi dysregulation. Nah, yang paling penting, Prof, ibadah haji itu bukan ibadah yang akan terhalang oleh datang bulan, Prof. Ya. Karena ibadah haji kan bulannya tertentu, Prof. Ya Ya, bulan ya, haji. ya. Jadi jangan sampai kita mau beribadah kok dibebani oleh kegalauan, kerisauan. Bagaimana nanti kalau saya pas di sana pas bocor misalnya, Prof. Jadi ada bagian-bagian ibadah yang harus kita ketahui. Sebetulnya kalau wukuf di Arafah, ya, itu ya tidak terpengaruh oleh datang bulan itu, Prof. Ya. Ya, ya. Sebetulnya yang terhalang itu ketika kita melakukan tawaf. Nah, sebetulnya, Prof, tawaf itu kan bisa diatur juga itu. Ya, misalnya tawaf ifadah, kok pas mens, ya bisa ditunda nanti. Setelah selesai baru tawaf. Justru minta maaf, Prof, kalau kami ini kok termasuk dokter yang punya pandangan, ya, ya biarkanlah secara alami saja, Prof. Ya, ya. Tinggal kita mengendalikan ketika teman-teman kok bisa ke masjid, kita harus sendiri di kamar, itu justru yang harus ditoto hatinya, Prof. Ya. Cuma kadang-kadang teman-teman itu memanas-manasi tanpa sadar loh, Prof. Ya. Oh, saya ini sudah mencium hajar aswad loh, gitu. Jangankan kok mencium hajar aswad, kalau saya datang ke masjid aja nggak bisa karena mens, Prof. Ini kan nun sewu,
hatinya kan menjadi tertekan, depresi. Kadangkala kalau nun sewu Prof yang kebangetan kan mereka masuk masjid kita cuma dititipi tas Prof. Iya. Ya, kamu nunggu aja di luar ya ini. Itu kan terlongso toh Prof. Ya, ya, ya. Jadi jadi dapat job baru karena Itulah gara-gara makanya data bulan. Prof. Aduh, Masya Allah, sudah itu kita lihat mereka keluar dari masjid dengan suasana keceriaan, cerita, wah saya tadi di Raudhah ya Prof ya. Oh, Saya bisa. jadi dok, Ini ya. kalau menurut penjelasan dokter tadi, sebetulnya apa ibadah haji itu tidak perlu diintervensi hormonal bagi orang-orang yang mau menghentikan datang bulannya sesuai kemauannya. Karena waktunya kan sangat longgar. Misalkan stay 1 bulan di sana, terutama haji yang reguler dok ya. Mungkin kalau Iya. haji yang sangat plus 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 itu mungkin memang perlu. Nah, kalau umroh kemarin itu ada orang yang mengeluh bahwa setelah diintervensi itu terjadi juga datang bulannya. Itu faktor apa dok biasanya itu terjadi seperti Nah, itu? Karena kalau umroh kan justru singkat dok, hanya 9 hari dan waktunya terbatas karena betul. biayanya mahal kalau diperpanjang. Gimana dok? Jadi justru inilah yang menarik, Prof. Prof Suyanto kan sudah terbiasa dengan statistik, ya. Iya. Yang namanya kurva Gaussian, gitu, kurva Hmm. Gauss ya. Ya, Itu kan ya tidak semuanya berhasil, toh. oke. Ada sekian persen yang gagal, gitu, dan bahkan tidak diapa-apakan pun oke kan begitu, Prof. Ya. Artinya, Prof, pertama kali harus kita pikirkan, jagalah kondisi fisik yang prima. Mhm. Yang kedua, Prof, sekali kita gagal, Prof, itu malah jadi masalah loh, Prof. Hmm. Mana perutnya mules, gitu, Oh. mana non sewu loh, Prof. Hmm. Bocornya berkali-kali, sudah kita beri obat anti kados Prof. Juga, walaupun tidak datang bulan ngalami toh, ah, Ya. tak ombe wae iki, ya. Masuk arah pendarahan terus, ya. Ya. Jadi nun sewu, Prof, angka kegagalan tuh ya minta maaf, Prof. Saya ini kan jadi dokter haji sejak tahun 90 gitu, Prof. Gitu. Iya, iya. Itu ada satu saat ketika kita itu berkali-kali diundang dan mengantar keluar masuk rumah sakit loh, Prof. Hmm. Karena tidak hanya bocor loh, Prof, Hmm. tapi mules yang sangat mengganggu jalannya ibadah, Prof. Hmm. Jadi ya gara-gara kita minum obat apa itu penahan datang bulan itu malah jadi merepotkan sekali, Prof. Ye. Jadi ini sekali lagi saya matur berdasarkan pengalaman loh, Ye. Ya. Jadi berkali-kali saya kok mengantar ibu yang karena nun sewu obat yang diminum itu ternyata tidak sepenuhnya membantu jalannya ibadah, malah justru membuat repot, Prof. Ya, Ya. ya. Jadi minta Jadi maaf loh, Prof. Saya itu Jadi dok, kadang-kadang untuk juga haji, ibu-ibu itu justru disarankan sehatkan fisik saja, nggak usah persis. diintervensi hormonal karena apa? Kalau gagal itu malah merepotkan. Sedangkan Betul. kalau normal, kalau sehat fisik kan bisa ditunggu selama masih masa tunggu ibadah kita di sana untuk tawaf, sa'i dan sebagainya itu kan dok yang dimaksud. Persis, Prof. Jadi yang kita minta itu kesabaran. Jadi jangan mudah terpancing, non sewu nggih. Kadang-kadang memang perilaku jamaah haji itu ya non sewu, Prof. Di luar kesadaran loh, Prof. Ya. Untuk menguji kesiapan kita di dalam merespon. Hmm. Iya, maka sekali lagi dengan konsep sehat holistik tadi, Prof, kita selalu membawa lampu traffic light. Jadi Hmm. dalam merespon lingkungan itu, kedepankanlah yang lampu hijau, social engagement. Hmm. Jangan defense, reaksi Hmm. defense, Prof. Ini Hmm. yang sangat mengganggu fisiologi dari pola hormon tadi, Prof. Jadi kalau yang mengedepan adalah defense, ya, defense itu adalah ego saya. Kemudian defense ada dua loh, Prof. Ada Iya. yang mobile, ada yang immobile. Yang Hmm. immobile itu lebih ke arah shutdown, telongso, aku kok ditinggal terus yo, mergo aku men saya semacam ini yang harus dihilangkan. Jadi kesiapan fisik maupun mental ini Hmm. sangat penting di dalam ibadah haji, Prof. Hmm, ya oke. Baiklah dok, saya kira ini sudah merupakan informasi tausiah yang sangat penting karena ibu-ibu itu sangat galau kalau tidak bisa
beribadah bersama-sama yang lain. Apalagi kalau diprovokasi tadi, Dok. Dan Nggih, nggih, bener. insya Allah apa dengan mendengarkan tausiah dokter ini ibu-ibu akan mengubah mindset. Jadi Insya Allah. sabar mengedepankan lampu hijau, bukan mengedepankan defense-nya, emosionalnya kita saja. Terima Nggih. kasih Dok atas kehadirannya di suyanto.id dan para pemirsa tolong dibagikan video ini kepada para jamaah yang lain supaya memiliki ilmu dan pengetahuan yang memadai ketika menyelenggarakan ibadah haji. Terima kasih Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.